Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Pak Buyung Pradipta. Setelah sekian lama kita nggak ketemu dalam kegiatan olahraga di sekolah. Yang harapan saya di semester ini kita bisa bertemu di lapangan, terutama di GOR baru kita yang ada di belakang sekolah. Namun kondisi pandemi ini memang belum berakhir hingga membuat kita kembali melakukan proses belajar mengajar dengan sistem daring atau dalam jaringan. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi senam lantai, di mana dalam senam lantai ini ada beberapa unsur yang harus kita kuasai. Yang pertama ada unsur kekuatan, yang kedua ada unsur keseimbangan, yang ketiga ada unsur kelenturan, dan yang keempat yang terakhir yaitu ada unsur keberanian. Nah, unsur keberanian inilah yang susah didapatkan dalam diri kalian, karena mungkin ketika SMP dulu ketika melakukan gerakan roll depan kalian pernah mengalami cedera atau kesleo. Nah, itu akan menyebabkan trauma tersendiri. Dalam materi senam lantai ini, memang senam lantai itu dibagi menjadi dua, yaitu yang tanpa alat dan juga menggunakan alat. Nanti yang menggunakan alat, silakan kalian menggunakan alat peraga berupa kasur ya. Silakan kalian di rumah sambil membantu orang tua mengeringkan kasur, kalian bisa mencoba melakukan gerakan senam lantai. Nah, mungkin senam lantai yang menggunakan kasur nanti, kalau di sekolah saya menggunakan matras ya. Kalau kalian mungkin punya matras bisa dilakukan. Nah, dalam praktek ini pastikan tubuh kalian sudah melakukan pemanasan dengan benar, terutama pada hal kelenturan. Nah, itu sangat diperlukan sekali agar badan kita siap dan tidak mengalami cedera. Di materi pertama ini kita akan mempelajari tentang roll depan. Ketika kalian melakukan roll depan, pastikan perkenaan kita adalah dari tengkuk sini, ya, bukan kena kepala sini. Jadi silakan membuat tumpuan seperti ini, dan kepala ini membentuk segitiga. Jangan sampai kalian melakukan ini dengan kepala kalian, tapi gunakan tengkuk ini jatuh di matras. Oke, kita lakukan. Pertama, badan kita tegak, luruskan tangan seperti ini, jangan sampai ditutup, karena ini adalah kekuatan kalian. Ya, penyangga badan kalian adalah posisi tangan. Ya, setelah itu masukkan janggut ini menuju ke dada kalian, agar nanti kepala kalian tidak langsung menuju ke matras. Yang pasti kena adalah tengkuk. Oke, kita coba. Ya, itu contoh yang pertama. Setelah kita bisa melakukan roll depan, biasanya kita secara otomatis bisa melakukan roll belakang. Secara teknik sama, cuman bedanya arahnya kita balik ya. Jadi kita melakukan roll itu sama saja seperti roda yang menggelinding. Nah, jika roll belakang, pastikan kaki ini mepet dengan matras atau kasur yang kalian pakai. Setelah itu kita jongkok, tangan kita siapkan. Nah, nanti ketika kita membalikkan badan, perkenaannya adalah posisi tangan ini. Ya, posisi tangan ini seperti ini. Bukan seperti ini. Nah, ini salah. Ini salah. Ya. Nanti perkenaannya adalah begini. Nah, kita dorong badan kita ke belakang hingga kita bisa berdiri kembali. Ya, kita buat contoh ya. Nah, seperti itu.
kita akan mempelajari tentang sikap lilin. Nah, sikap lilin ini biasanya mudah dilakukan untuk para perempuan. Kita hanya perlu menyangga badan kita, kaki ini berada di atas, dengan cara pinggang kita ini kita pegang. Ya, tangan ini menjadi tumpuan. Nah, contoh seperti ini. Nah, ketika badan seperti ini kita tinggal menaikkan saja, dan ini sebagai tumpuan. Ya, dua. Hanya begini saja. Kita tahan gerakan kita selama 5 detik. Selanjutnya kita beralih ke kayang. Kayang ini gerakannya adalah kita berusaha menekukkan badan kita ke belakang hingga telapak tangan ini nanti berada di lantai. Nah, karena gerakan ini susah, kita gunakan bantuan matras untuk menahan badan kita ketika jatuh itu agar tidak sakit. Dan tembok kita gunakan untuk merangkak. Jadi kita jika nggak bisa langsung, kita bisa merangkak di tembok. Contoh seperti ini. Tahan gerakan ini selama sekitar minimal 3 detik. Lebih dari 3 detik berarti jos. Di gerakan terakhir ini kita akan mempelajari tentang meroda. Jadi bagaimana kita membuat sebuah gerakan itu seperti roda yang sedang berjalan. Caranya gampang. Tangan ini, jika kalian meroda ke arah kanan, tangan pertama yang kena di lantai adalah kanan. Kita lanjutkan dengan kiri, kita lanjutkan dengan kaki kiri, lalu kaki kanan, selesai. Ya, contoh seperti ini. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan dalam materi ini memang sedikit berbahaya, maka perlu dilakukan sebuah pemanasan, terutama pada kelenturan tubuh. Nah, ketika kalian melakukan roll depan, pastinya yang akan terjadi nanti untuk pertama kali akan terasa pusing. Nah, tapi kalau kalian sudah continue melakukan lebih dari sekitar 6 kali atau 7 kali, nanti sudah B aja atau biasa aja. Ya, itu tadi 5 contoh gerakan senam lantai yang harus kita penuhi di semester ini. Yang pertama tadi ada roll depan, yang kedua ada roll belakang, yang ketiga kita ada lilin, sikap lilin, yang keempat kita ada sikap kayang yang merangkak ke tembok tadi, yang kelima ada meroda. Nah, untuk meroda ini saya rasa mudah untuk dilakukan, bisa dilakukan di outdoor atau di luar ruangan. Nah, untuk kalian ketika praktek di rumah nanti, pastikan jika memang belum menguasai materi ini dengan baik, silakan mengajak salah satu dari keluarga kalian untuk menemani dan membantu agar kalian nanti bisa terhindar dari cedera. Dan untuk roll belakang, saya sarankan roll belakang dan kayang itu saya sarankan bisa menggunakan bantuan teman atau keluarga kalian, ya. Jadi nanti ketika praktek agar minimal kita menghindari resiko cedera. Ya, tugas ini akan saya launchingkan di Edmodo. Silakan kalian yang belum masuk ke Edmodo bisa segera menghubungi saya dan minta kode join kelas. Dan saya sangat menyayangkan kepada murid-murid yang semester kemarin sama sekali tidak mengikuti kegiatan saya di Edmodo. Bahkan kesannya menyepelekan gitu ya. Jadi saya benar-benar prihatin terhadap kalian yang memang belum join ke kelas saya. Padahal secara tugas saya juga tidak terlalu sulit
hanya saja itu membutuhkan beberapa waktu saja, nggak lama. Tugas saya termasuk mudah karena bisa kalian buat di 1 minggu. Coba kalau tugas saya harus selesai dalam 1 hari, itu mungkin sangat terlihat sulit untuk kalian. Jadi saya sarankan untuk kalian yang dari semester kemarin belum masuk di aplikasi Edmodo saya, silakan masuk. Dan ketika sudah masuk, jangan hanya cuma melihat, tapi silakan mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Di semester ini saya akan mencoba mengawal kalian dengan memberikan tutorial-tutorial mudah dari saya. Dan nanti jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa langsung melalui jaringan pribadi di WhatsApp ke nomor saya ya. Ada satu hal lagi, di materi senam lantai ini kalian cukup membuat 3 gerakan saja dari 5 itu ya. Untuk laki-laki silakan membuat 3 gerakan, minimal 3 gerakan. Minimal kalian harus menguasai 3 gerakan yang kalian buat video nanti. Dan untuk perempuan silakan minimal membuat 2 saja. Jika kalian bisa mempraktekkan 5, maka sempurna nilai untuk kalian nanti ya. Untuk memudahkan kalian dalam mengupload tugas ini, pastikan jika filenya terlalu besar mungkin bisa kalian kompres. Dan pastikan video kalian setting sebagus mungkin, bisa kalian masukkan musik atau apa yang lain. Yang pastinya apa yang terbaik untuk tugas ini saya tunggu hasilnya. Dan jika kalian merasa keberatan, misalnya Pak saya nggak punya paketan internet, nah saya sarankan silakan mengupload video ini di Edmodo ketika kalian berada di wifi area, atau mungkin di tetangga yang punya wifi, kalian bisa numpang mengupload video tersebut. Itu adalah solusi dari saya. Oke, terima kasih dari saya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Pak Buyung jujur saja ya, di semester ini memang berat badannya sudah naik gara-gara pandemi yang susah untuk melakukan olahraga di luar. Tapi insya Allah akan saya mulai lagi olahraga yang bisa membuat badan kita lebih bugar kembali, atau bisa membentuk tubuh menjadi lebih proporsional lagi. Saya tantang kalian untuk berlomba membuat badan yang lebih proporsional dan tidak terlihat gemuk kembali. Oke, terima kasih. Salam saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu video bonus untuk kalian. Jika kalian misalnya masuk tidak daring, maka kalian wajib melakukan gerakan ini ya. Tapi gerakan ini tidak perlu dilakukan di rumah karena sangat-sangat berbahaya jika kalian tidak melakukan latihan yang benar. Terima kasih.